Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma amin. Ikhwatal iman, jamaah hadirin yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita curahkan sebagai bentuk dan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di waktu yang mustajab ini, ketika turun hujan, maka ini adalah satu momentum untuk selalu memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok nabi yang luar biasa dan paripurna, yang setiap episode kehidupan nabi adalah kumpulan dari episode-episode terbaik dan luar biasa. Kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu inspirasi luar biasa yang mesti kita tiru dan kita contoh dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk berusaha semaksimal kekuatan kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, insyaallah. Ikhwatal iman, hadirin jamaah yang semoga kita berbahagia. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, kita mencoba untuk kembali melanjutkan apa yang telah menjadi pembahasan kita di khutbah Jumat tadi, bahwa Ibrahim bin Adham, seorang tabi'in, seorang alim, ulama pada masanya, memberikan nasihat yang luar biasa tentang sebab atau penghambat mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah Jumat tadi kita sudah sampaikan 4 poin. Tersisa ada 6 poin lagi yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya adalah sebab mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim bin Adham mengatakan, wa qultum innakum mushtaquna ilal jannah wa lam ta'malu laha. Kalian mengatakan rindu kepada surga. Kalian mengatakan ingin masuk surga. Wa lam ta'malu laha, akan tetapi kalian tidak mengerjakan amalan untuk dekat kepada surga. Kita merasa ingin masuk surga, dan semua cita-cita kita muaranya masuk ke dalam surga Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan, semua ibadah yang kita persembahkan kepada Allah, muaranya akhirnya adalah masuk surga. Itu adalah cita-cita tertinggi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian masuk surga itu hanya sebatas angan-angan kita saja? Kalau angan-angan kita pasti sampai ke surga. Kalau mimpi kita, cita-cita kita akan sampai ke surga. Tetapi pertanyaannya, cukupkah kemudian kita membeli surganya Allah dengan angan-angan saja?
Cukupkah kemudian kita membeli surganya Allah yang harganya begitu mahal dengan angan-angan saja, saya pasti masuk surga, tanpa mengorbankan diri, bermujahadah untuk berbuat semaksimal perbuatan kita, memperjuangkan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masuk surga itu adalah satu kesuksesan yang luar biasa. Satu kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau telah dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad faz, maka sungguh dia telah menang. Sungguh dia telah beruntung. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang berbahagia, masuk surga itu adalah hasil perjuangan. Masuk surga itu adalah mujahadah, perjuangan yang luar biasa. Karena kita ingin membeli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman bagaimana pengorbanan dirinya dengan pengorbanan harta-harta mereka dengan balasan surga. Jadi kalau kemudian kita menginginkan surga Allah, sudah sejauh mana pengorbanan diri kita dan pengorbanan harta kita? Sudah sejauh mana mujahadah kita? Sudah sejauh mana usaha yang kita lakukan untuk menjemput surga Allah? Karena orang Yahudi dan Nasrani pun di dalam Al-Quran mereka mengklaim bahwa surga itu milik mereka. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka orang Yahudi dan orang Nasrani pun mengatakan bahwa surga itu milik kami. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka saja. Karena orang Yahudi dan Nasrani hanya sekedar berangan-angan bahwa surga itu milik kami, surga itu punya kami, tetapi dia tidak beramal, dia tidak beriman kepada Allah. Makanya kata Ibrahim bin Adham di sini menyebutkan bahwa salah satu penghambat doa kita belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu menginginkan masuk surga. Kita bercita-cita menjadi penghuni surga, akan tetapi kadang-kadang kita tidak mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kita tidak mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih." Bahwa sesungguhnya surga itu, kata Nabi, diliputi oleh segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Jadi coba kita pikir-pikir, semua sesuatu yang benci hawa nafsu tak, balasannya surga. Hawa nafsu kita bilang tidak usah pergi sembahyang, tidak usah pergi sholat, hujan, tidak usah berjamaah, bisa di rumah, bisa. Hawa nafsu kita bilang tidak usah pergi sholat. Hawa nafsu kita bilang tidak usah mengaji. Hawa nafsu kita mengatakan tidak usah puasa atau puasa saja tapi sembunyi-sembunyi makan. Segala sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, balasannya surga. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita, di situ adalah surganya kita. Hawa nafsu kita mengatakan ini tapi kita lawan, ada surga di situ. Hawa nafsu kita suka untuk tidak sholat, suka untuk tidak berpuasa, suka untuk tidak bersedekah. Namun ketika kita melakukan yang sebaliknya, yang dibenci oleh hawa nafsu, di situ adalah surga yang luar biasa. Balasannya surga. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengklaim, sudah memberikan pernyataan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Jadi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, setiap dari umatku akan masuk
surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kalau tiba-tiba kemudian kita membayangkan posisi kita berada di tengah-tengah Nabi, kemudian Nabi menyebutkan perkataan dan kalimat seperti ini, tentu kita bahagia dan sangat-sangat rugi kalau tidak mau menjemput surga yang dijanjikan oleh Nabi dan Allah. Karena Nabi pun mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Maka kemudian para sahabat mengatakan, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa sih yang tidak mau surga? Siapa yang tidak mau surga itu ya Rasulullah? Sahabat-sahabat Nabi ini seperti heran. Hari gini, kalau bahasanya kita hari gini, siapa sih yang tidak mau surga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang mentaati aturanku, siapa yang mentaati sunnahku, siapa yang mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala al-jannah, maka dia telah masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Dan barang siapa yang durhaka, menyalahi aturanku, menyalahi sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia termasuk orang yang tidak menginginkan surga. Jadi ketika kemudian kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, bisa kemudian kita katakan bahwa mengamalkan sunnah Nabi merupakan kendaraan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, hadirin yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ucapan yang sangat luar biasa yang di dalam Al-Qur'an disebutkan, ucapannya malaikat kepada penghuni surga, yang kelak ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menyambut kita di hadapan pintu surga dan mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagimu terhadap kesabaranmu. Keselamatan bagimu terhadap kesabaran-kesabaranmu dalam melakukan amal kebaikan untuk menjemput surganya Allah. Ini adalah satu ucapan yang paling kita nantikan nanti di akhirat kelak. Ketika kita masuk ke dalam surga, maka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyambut kita dan mengatakan, keselamatan bagimu atas kesabaran yang selama ini kamu berikan, atas kesabaranmu meninggalkan maksiat, atas kesabaranmu mengerjakan perintah Allah, atas kesabaranmu untuk menjemput surga Allah yang luar biasa ini. Ikhwatal iman yang berbahagia, ketika kemudian kita meyakini dan bercita-cita masuk ke dalam surga, lalu kemudian kita bermalas-malasan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli surga, maka jangan heran kalau setiap doa-doa kita ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kata Ibrahim bin Adham, wa qultum innakum takhafuna minan nar. Kita mengatakan kita takut dari siksa neraka. Kita mengatakan bahwa kita berusaha menghindari siksa neraka. Walam tahrabu minha, akan tetapi kita tidak berusaha lari menjauhi api neraka itu. Jadi sebatas hanya sekedar angan-angan saja. Mau masuk surga, tidak mau masuk neraka, tetapi tidak ada mujahadah, tidak ada usaha yang kita lakukan untuk menjauhinya. Karena sesungguhnya dijauhkan dari api neraka itu adalah kemenangan yang luar biasa. Allah menjauhkan diri kita dari siksaan api neraka itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Faman zuhziha 'anil nar
siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan juga dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan satu gambaran. Ada orang yang secara zahirnya mengerjakan amalan-amalan ahli surga, akan tetapi pada akhirnya orang tersebut menjadi penghuni neraka. Begitupun sebaliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fayasbiqu 'alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian, di antara kita, yang mengerjakan amalan-amalan ahli surga, yang mengerjakan amal-amal saleh dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai kemudian kita menyangka antara dia dengan surga itu cuma sehasta saja, saking dekatnya. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi Allah memberikan ketentuannya, wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha, di akhir kehidupannya dia melakukan dan mengamalkan amalan ahli neraka, lalu kemudian dia masuk ke dalam neraka. Begitupun sebaliknya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar, sesungguhnya di antara kita ada yang mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, suka berbuat maksiat, suka berbuat kecurangan-kecurangan, suka berbuat menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai kemudian kita menyangka antara orang ini dengan neraka ini cuma satu hasta saja, saking dekatnya. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tetapi ketentuan Allah mendahuluinya, wa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhuluha, akan tetapi dia mengerjakan amalan ahli surga, lalu Allah memberikan nikmat surga kepadanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa ketika Nabi menyampaikan hadis yang mulia ini, para sahabat kemudian mengatakan, "Falimal amal ya Rasulullah?" Kalau begitu ya Rasulullah, apa kemudian gunanya kita beramal? Kalau begitu, apa gunanya kita beramal? Sudah capek-capek bangun tengah malam, salat tahajud, sudah capek-capek hadir berjamaah di masjid, sudah capek-capek bersedekah, lalu kalau kemudian pada akhirnya menjadi penghuni neraka, falimal amal ya Rasulullah? Apa gunanya kita berbuat? Apa gunanya kita beramal ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap orang itu dimudahkan sebagaimana dia diciptakan. Karena sebelum penciptaan kita, Allah sudah tetapkan, Allah sudah takdirkan di mana kemudian kita berada. Dan yang bisa merubah takdir itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain bahwa sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu dinilai pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka sesungguhnya dia akan diberikan kebaikan. Makanya ada istilah husnul khatimah, akhir yang baik. Karena dalam beberapa kisah-kisah yang luar biasa, ada orang yang selalu bergelimangan dosa setiap harinya, ada orang yang selalu durhaka kepada Allah setiap harinya, akan tetapi di akhir dari kehidupannya dia diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, maka kemudian Allah menjadikan orang ini menjadi ahli surga. Tetapi ada juga orang yang dahulu seorang imam besar, menjadi imam besar di masjid yang besar, tetapi fayasbiqu alaihi kitab, Allah memberikan ketentuan yang lain,
boleh jadi di akhir dari kehidupannya dia berbelok mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya kita tidak boleh kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita termasuk orang yang taat, kita termasuk ahli ibadah, kita termasuk orang yang senantiasa menjaga setiap ucapan, perbuatan dan amal salehnya, berdoalah meminta ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah meminta ats-tsabat, meminta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna ats-tsabat. Ya Allah, berikanlah ketetapan di dalam agamamu. Bahkan di dalam hadis yang lain disampaikan, Nabi SAW mengajarkan satu doa yang luar biasa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, wahai Allah, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah hati kami ya Allah di atas agamamu dan di atas ketaatan kepadamu. Doa ini harus selalu kita ulang-ulangi supaya kesadaran imani selalu kita jaga dalam setiap harinya. Kenapa Pak? Karena setan ini dalam riwayat yang lain disebutkan 40 kali datang kepada setiap manusia membolak-balikkan hatinya. Setiap harinya. Jadi kita memohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak gampang. Ini berat sekali. Bahkan seminggu yang lalu saya sempat baca media sosial yang kemudian menghebohkan jagat dunia saat ini. Seorang imam Masjidil Haram, bukan imam tetap tapi imam kontrak. Jadi di Masjidil Haram itu dan Masjid Nabawi, setiap bulan Ramadan ada imam yang diundang, imam undangan namanya. Ada 2 atau 3 imam diundang di luar dari Masjidil Haram, diseleksi, kemudian diberikan kesempatan untuk imam salat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya sempat kaget juga mendengarkan kabarnya, karena orang ini adalah imam Masjidil Haram tahun 80-an kalau tidak salah. Tetapi kemudian saat ini apa yang terjadi, masyaallah muslimin? Yang terjadi adalah imam ini menjadi aktor film Hollywood. Yang dahulu sebagai imam, sekarang menjadi aktor pemeran film Hollywood. Dan tidak sedikit kemudian para syekh memberikan nasihat kepada imam yang dahulunya menjadi imam di Masjidil Haram, memberikan nasihat, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Artinya kita mesti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan hati di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena di masa depan kita tidak tahu seperti apa kita. Kita tidak tahu. Bahkan besok sekalipun kita belum bisa pastikan apakah kemudian kesadaran iman ini masih ada. Kesadaran iman ini masih ada di dalam diri kita untuk besok hari. Atau bahkan untuk sholat subuh sekalipun. Apakah kemudian kita bisa memastikan kesadaran itu? Maka kita mesti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diistiqomahkan hatinya, memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang seringkali menjadi penghambat atau sebab doa-doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qultum innal mauta haqq wa lam tasta'iddu lahu. Kita mengatakan bahwa kematian itu adalah kepastian. Kita mengatakan bahwa kematian itu adalah kepastian yang benar, kepastian yang mutlak, yang semuanya akan menjumpai itu. Akan tetapi walam tasta'iddu lahu. Akan tetapi kita tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kita jumpai
Bagaimana keluarga kita, sahabat kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita yang satu persatu dipanggil oleh Allah. Bahkan jamaah kita pun yang kita lihat di saf-saf depan, jamaah-jamaah di masjid ini pun satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menimbulkan kesedihan tersendiri bagi kita. Akan tetapi poinnya adalah karena kematian itu adalah kepastian yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia manapun, maka kita mesti mempersiapkan diri. Ibaratnya kita ini di dunia tunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tunggu giliran, Pak. Satu persatu keluarga kita dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu sahabat-sahabat kita yang mungkin kita telah lama membangun bisnis bersama mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kematian tidak memandang umur kita. Ada yang baru dilahirkan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjemput orang tuanya di depan pintu surga. Ada yang bahkan berusia sangat-sangat tua namun diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan kepada Allah. Kematian itu adalah kepastian. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib tentang urgensi ketakwaan, esensi takwa di antaranya at-taqwa minha wal isti'dadu liyaumir rahim. Termasuk sikap orang yang bertakwa kalau dia mempersiapkan diri menghadapi hari akhir, mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pintunya cuma satu, mati. Pintunya cuma satu. Karena kematian adalah pintu menuju alam akhirat. Kalau ada kemudian di antara kita, maukah saya pergi surga tapi tidak mau mati, tidak bisa. Maukah pergi jalan-jalan di surga tapi tidak mau mati, tidak bisa. Kematian adalah pintu antara dua alam yang kelak kita bergiliran satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian sebagai nasihat yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat terbaik buat kita. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang kemudian akhirnya berhijrah menuju Allah, berhijrah dari perbuatan-perbuatan dosa menuju ketaatan dikarenakan ada beberapa kerabat-kerabatnya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sadar. Akan tetapi ada juga satu kisah pendek tapi mengerikan. Tapi ini hanya sebuah ilustrasi saja. Seorang pemuda mengatakan, qala sa'atubu ghadan. Seorang pemuda mengatakan, besok saya akan taubat. Biar dulu hari ini saya berdosa, berhura-hura, sa'atubu ghadan, saya akan taubat besok. Kata pemuda ini. Namun lanjutan dari kisah yang pendek dan mengerikan ini, nama walam yastaiqu. Dia mengatakan saya akan taubat besok, lalu kemudian dia tertidur dan tidak bangun lagi. Maka kemudian dia membawa amal terakhir di bumi ini, di dunia ini, menghadap kepada Allah, mati dalam keadaan penuh dosa dan belum ditaubatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kematian menjadi renungan yang luar biasa. Semakin banyak mengingat kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan mencerdaskan kita. Ikhwatal iman yang semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ke-8. Sebab mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washtaghaltum bi'uyubin nas wa taraktum 'uyubakum. Kita selalu disibukkan dengan aib orang lain. Kita menyibukkan diri membicarakan kekurangan orang lain. Kita menyibukkan diri membicarakan atau bergibah terhadap kekurangan orang lain. Wa taraktum
uyubakum, dan kita seringkali meninggalkan dan melupakan aib kita sendiri. Kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Semua penuh dosa, semua banyak dosanya. Kita mesti banyak bermuhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu, hisab dirimu sendiri. Hari ini saya melakukan kesalahan, hari ini saya melakukan ketaatan. Untuk besok seperti apa? Hari ini saya punya aib seperti ini, saya punya cacat yang seperti ini, saya tidak sempurna seperti ini hari ini. Kalau kemudian kita fokus terhadap kekurangan-kekurangan diri kita sendiri, niscaya kita tidak difokuskan dengan kekurangan orang lain. Begitupun sebaliknya, ini yang masalah. Kalau kita membiasakan diri fokus terhadap membicarakan keburukan orang lain, maka kita akan melupakan kekurangan-kekurangan kita. Sibuk dengan aib orang lain. Kadang-kadang ada orang yang merasa nikmat sekali, merasa bahagia sekali ketika membicarakan keburukan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi boleh jadi aibnya hari ini, aibnya yang lalu belum diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang lalu belum diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sayang. Kalau hal yang demikian terjadi, maka kita mesti menjaga aib saudara kita dan orang lain. Karena Allah pun menutup rapat-rapat aib kita. Allah pun menutup rapat-rapat kekurangan kita. Allah pun menutup rapat-rapat aib dan dosa kita di hadapan Allah. Apakah kemudian kita tega mengungkap dan membicarakan keburukan orang lain? Wa'iyadzubillah min dzalik. Maka marilah kemudian kita memperbanyak muhasabah, memperbanyak menghitung-hitung apa lagi kekurangan saya hari ini, apa lagi yang harus saya lakukan untuk besok hari. Ikhwatal iman yang berbahagia. Yang selanjutnya, yang ke-9. Wa akaltum ni'amillah wa lam tu'addu syukraha. Kita makan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita pula lupa mensyukurinya. Kita hidup saat ini adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan kesehatan, di antara orang-orang sakit adalah nikmat dari Allah. Kita diberikan keringanan untuk hadir di tempat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang lain juga pengen datang di tempat yang mulia ini, namun terkendala dengan hujan karena jarak rumah dengan masjid yang jauh dan tidak memiliki mobil. Jadi semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kemudian kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa semua yang ada di tubuh kita ini, semua yang memudahkan pekerjaan kita ini, semua yang kita dapatkan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dari yang lain. Nikmatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah ada satu nikmat yang ada pada dirimu melainkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang kedua, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Selalu melihat ke bawah, selalu melihat kekurangan orang lain, selalu melihat orang yang lebih susah dibanding kita, selalu melihat orang yang gajinya lebih sedikit dibandingkan kita, selalu melihat orang yang lebih susah hidupnya dibandingkan kita. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah, perhatikanlah orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang banyak nikmatnya. Kata Nabi SAW, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Mengapa demikian? Supaya kita tidak meremehkan pemberian Allah terhadap diri kita. Kenapa kemudian kita merasa kurang terhadap pemberian Allah? Karena kita selalu melihat ke atas. Coba kalau kita lihat ke bawah, orang yang lebih susah, yang untuk makan hari ini pun belum cukup, tentu kita akan bersyukur, ya Allah terima kasih.
kamu memberikan kehidupan yang luar biasa kepadaku, yang makan seharian pun alhamdulillah tercukupi. Supaya kita tidak meremehkan pemberian Allah. Yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada sesama manusia. Ini yang penting. Kadang-kadang kita sebagai seorang bapak lupa berterima kasih kepada ibu. Sebagai seorang suami lupa berterima kasih kepada istri. Sebagai seorang istri lupa berterima kasih kepada seorang suami. Seorang anak lupa berterima kasih kepada orang tua, dan sebaliknya orang tua pun lupa berterima kasih kepada anaknya yang memudahkan pekerjaan-pekerjaannya. Budaya-budaya terima kasih di antara kita ini adalah cerminan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurin nas, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang berbahagia. Yang keempat, cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah adalah optimalisasi ibadah. Memperbanyak ibadah, memperkuat diri dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ibadah kita, semakin kuat ibadah kita kepada Allah, itu dikatakan bentuk kesyukuran. Itu dikatakan upaya bersyukur. Jadi kesyukuran itu tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, namun harus dibuktikan dengan ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, cara bersyukur adalah berdoa agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang banyak bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang selalu kita baca di setiap akhir dari salat kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, bantu aku untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa mempersembahkan ibadah terbaik hanya untukmu ya Allah. Ikhwatal iman yang berbahagia. Poin terakhir, yang ke-10, nasihat Ibrahim bin Adham kepada kita semua. Sebab atau penghambat mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kita selalu menguburkan jenazah, tetapi tidak belajar dari peristiwa itu. Kita sendiri selalu menguburkan saudara kita, menguburkan adik kita, menguburkan keluarga kita, menguburkan tetangga, bahkan teman kita sendiri. Akan tetapi kita tidak belajar dari peristiwa itu, bahwa kelak kita pun akan masuk ke dalam liang ini, bahwa kelak kita pun akan masuk ke dalam lubang yang kecil ini, bahwa kelak kita akan masuk ke dalam lubang yang sama seperti ini. Kalau kemudian kita mentadabburi, kita mempelajari peristiwa-peristiwa seperti ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati kita untuk selalu mengingat mati, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah 10 poin, 10 nasihat mulia seorang tabi'in, seorang alim, seorang ulama yang luar biasa, menjelaskan kepada kita tentang penghambat-penghambat doa. Mengapa doa kita saat ini belum dikabulkan? Boleh jadi kita mengamalkan satu di antara 10 penghambat ini. Kalau kemudian kita menyadari, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari 10 hal yang menjadi penghambat dari doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beriman dan menghadirkan kesadaran-kesadaran imani dalam setiap hari kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima setiap doa dan permintaan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.